Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji dan memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau kita bisa mengenal agama Islam ini. Melalui beliau kita bisa mencontoh, karena beliau adalah satu-satunya suri tauladan yang layak untuk kita contoh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini akan kembali kita lanjutkan pembacaan atau kajian kitab Ahadisul Akhlak, hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak seorang muslim. Kita sudah sampai pada bab silatul arham, menyambung silaturrahim atau silaturrahmi, menyambung kekerabatan baik kepada saudara ataupun kepada teman atau kenalan, tetangga dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita jelaskan tentang keutamaan orang yang menyambung hubungan kekerabatan, menyambung, mengeratkan hubungan pertemanan, tali persaudaraan. Maka yang perlu kita tahu setelahnya adalah sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Siapakah orang yang dimaksud menyambung kekerabatannya? Apakah misal kita berkunjung kepada saudara kita, karib kerabat kita, teman kita, itu dikatakan dengan silaturahmi atau bukan? Maka marilah kita baca hadis-hadis yang insya Allah akan kita bacakan satu persatu. Hadis yang pertama adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli masratun fil mali wa mansya'atun fil athari. Hendaklah kalian mempelajari silsilah nasab kalian, karena dengan kalian mempelajari silsilah nasab kalian, kalian akan tahu siapa kerabat kalian dan siapa bukan. Karena sesungguhnya dengan seseorang silaturahim, hubungan kekerabatan, kasih sayang di antara satu dengan yang lain itu akan semakin tumbuh. Maka tidak heran orang yang saling silaturahmi banyak dicintai, rezekinya jadi lancar, umurnya jadi panjang. Sebagaimana pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Kemudian hadis yang kedua adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Laisal wasilu, tidaklah dikatakan seseorang yang menyambung hubungan kekerabatan, bil mukafi, dengan yang sepadan, walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Yang dikatakan orang yang menyambung kekerabatan, menyambung ikatan persaudaraan, adalah seseorang yang ketika hubungan tersebut itu diputus, dia menyambungnya. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pahami orang kalau misalnya menyambung silaturahmi itu hanya dengan yang sejajar. Maksudnya sejajar itu serupa adalah orang ketika misalnya ketika dia berkunjung kepada saya, maka saya akan berkunjung kepada dia. Ketika dia memberi hadiah saya, maka saya memberi hadiah kepada orang tersebut. Itu cuma balas setimpal. Itu dikatakan belum dikatakan orang yang menyambung hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Bukan seperti itu. Kan banyak ya di antara kita ini, ketika ada orang baik sama kita, kita baikin. Kalau orangnya nggak baik sama kita, nggak kita baikin. Lalu ngomong boten Bapak Ibu sekalian. Banyak orang seperti itu. Nah, seperti ini ternyata tidak dikatakan orang yang menyambung persaudaraan. Nah, terus kalau bukan dikatakan menyambung persaudaraan, kemudian yang seperti apa? Walakinnal wasil, akan tetapi seseorang yang dikatakan menyambung persaudaraan adalah seseorang apabila tidak kutiat, misalnya dia diboikot atau diputus. Ada orang yang nggak pernah berkunjung ke rumahnya, padahal yang masih sedulur, yojek sedulur, konco wis sedulur, konco SD, konco sekolahan lah, konco kental. Tapi setelah itu nggak pernah lagi berkunjung, nggak pernah say hello, nggak pernah WhatsApp, bro, piye kabare, nggak pernah nelpon, nggak pernah juga. Sudah lama putus. Dulunya konco kental, akrab. Nah, suatu ketika temannya ini nggak mau nyapa, nggak mau say hello. Alladzi idza quti'a rahimuhu wa salaha. Nah, ketika dia memiliki teman, saudara yang telah lama putus hubungan dengan dia, nggak pernah menyapa, nggak pernah ngelului, nyapa itu ngelului ya, nggak pernah WhatsApp, nggak pernah nanya kabar, kemudian tiba-tiba kita menyambung hubungan kepada orang tersebut. Nah, itu yang dikatakan orang yang menyambung hubungan persaudaraan. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya seseorang dia hanya membalas yang serupa, setimpal, dia baik sama saya baikin. Dia menyambung persaudaraan dengan saya sambung. Dia berkunjung ke rumah saya, gantian saya berkunjung. Nah, ketika seperti itu belum, karena ketika orang menyambung seperti itu, ya alasannya cuma sekedar balas gitu. Terlebih lagi ngapunten, mohon maaf, orang Jawa itu pakimuhin, masya Allah. Misalnya, wah aku nela anu ya, misalnya dia ini tonggo sebelahnya anu ya, ini nyumbang ya, kok nela nyumbang yang apa enak ya? Lantas sebagainya. Akhirnya nanya, kemarin berapa nyumbangnya? 100 misalkan 100.
kita balik status. Tapi beda kalau misalnya ada hajatan sama-sama tetangga. Ketika kita punya hajatan, dia nggak nyumbang. Nanya, kemarin dia nyumbang nggak? Boten bu, boten pak, wis pasang nyumbang. Kan kita kan sering seperti itu. Nah kalau misalnya dia baik sama saya, kita baikin, itu hanya cuma sekedar balas budi, cuma balas yang serupa. Tapi orang yang dikatakan menyambung silaturahmi, menyambung persaudaraan, kalau sudah diputus dia baikin, dia deketin, dia rangkul. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika orang tersebut berbuat baik kepada orang tadi yang sudah memutus persaudaraan, memutus hubungan, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah lillahi ta'ala. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngarep apa? Atau kemarin dia juga gak baik sama kita, terus kita baik sama dia. Nah itu gak ada tendensi lain kecuali kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang yang misalnya ada orang baik sama kita, kita baikin gantian. Tidak menutup kemungkinan kita melakukannya ikhlas. Tapi hal seperti itu sudah biasa, umum, semua orang bisa. Tapi ketika ada orang sudah memutus persaudaraan kepada kita, terus kita sambung, kita baikin, kita rangkul, kita beri hadiah, kita ketemu, kita sapa, kita senyumin. Gimana kabarnya mas? Sehat? Gimana kabarnya pak? Gimana kabarnya ibu? Itu orang yang menyambung persaudaraan. Begitu juga sebaik-baik orang, yang paling baik dalam mengucapkan salam itu adalah ketika ada dua orang saling bermusuhan. Kemudian salah satu di antara keduanya itu orang yang pertama kali mengucapkan salam. Karena apa? Dia yang mau memutus apa? Perseteruan. Ya kalau nggak disalamin nggak selesai. Maka orang yang mau mengucapkan salam pertama dia harus menurunkan ego. Kedua, orang tersebut itu ya karena memang saya sudah nggak mau berseteru. Terlebih lagi ada anjuran tidak boleh bermusuhan dengan orang lain lebih dari 3 hari. Ya sudah, kita sambung, kita salami, kita sapa. Kemudian yang ketiga, kenapa orang yang mengucapkan salam ketika ada orang bermusuhan? Orang yang pertama itu yang mulia. Karena memaafkan itu susah. Memaafkan itu susah. Tidak mudah memaafkan. Sehingga janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang pemaaf itu enggak kaleng-kaleng, enggak ala kadarnya, surga. Dan ketika orang mengucapkan salam, kemudian dia memaafkan, di sisi lain juga dia merasa mengakui kesalahannya. Assalamualaikum, ngapunten Pak, ngapunten Bu, Mas, Mbak, saya kemarin mungkin saya berlebihan, saya kurang ajar, saya menyakiti hati jenengan, saya minta maaf. Menurunkan ego, memaafkan kesalahan orang lain dan mengakui kesalahan. Memaafkan, mengakui kesalahan itu hanya orang-orang yang berjiwa kesatria yang bisa melakukannya. Gak setiap orang. Ada orang jelek sama kita ngedolimi, kita memaafkan, tidak semudah itu. Kita mengaku salah, gak semudah itu. Gengsi bro, dia bawahan saya bosnya, gak semudah itu. Maka Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini bisa kita simpulkan ada 3 macam orang dalam masalah menyambung hubungan kekerabatan. Yang pertama adalah seseorang
yang paling mulia, yaitu orang yang mau menyambung hubungan kekerabatan di antara saudaranya, antara temannya. Itu adalah orang yang paling baik. Yaitu apa? Orang yang ketika diputus hubungannya, dia menyambungnya. Kemudian orang yang biasa, tingkat yang kedua adalah orang yang biasa, orang yang membalas sesuai perbuatan yang dia terima. Dibaikin, diganti balas kebaikan, dijahatin yang balas ganti kejahatan. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah orang yang paling tercela. Siapa itu? Orang yang memutus hubungan bersaudara. Dia misalnya, dia nggak mau nyapa saya kok, nggak mau ngelului, nggak mau senyum sama saya, ya saya gantian. Ketemu saya cemberut, saya cemberut. Ini tingkatan ketiga Bapak Ibu sekalian, memutus hubungan persaudaraan. Maka ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika ada salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya seorang kerabat yang mana asiluhum wa yaqtauni. Ketika aku menyambung persaudaraan kepada orang tersebut, ternyata dia memutuskan persaudaraan tersebut, memutus, saya diboikot. Saya baik sama dia, tiba-tiba saya nggak diaku sebagai saudara. Emang? Oh ya saya dulu. Kok api ya lalu? Padahal saya sudah baik-baiknya sama dia. Ya tak baik-baikin, tak kunjung segala, tak kasih hadiah. Saya datang ke rumahnya. Tapi ketika saya datang dengan niat baik-baik, kok saya malah diusir, kok saya malah tidak diaku sebagai saudara. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Ketika aku berbuat baik kepada orang tersebut, malah dia membalas saya dengan keburukan. Air susu dibalas air tuba. Saya ngasih baik, dia malah jahatin saya. Wa ahlumu anhum wa yajaruna alayya. Dan aku sudah berbuat baik, aku sudah sopan santun, ngomongnya pelan, sopan santun, ngomongnya lembut, wa yajaruna alayya. Tapi orang tersebut enggak menganggap aku pernah berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau punya saudara seperti ini, solusinya gimana tuh? Enaknya diapain? Kita udah baik-baikin, malah dicuekin. Kita udah misalnya udah nolong, malah ditikung dari belakang, ditusuk dari belakang. Kita udah sopan santun, dibaik-baikin, malah nggak pernah nganggap kita berbuat baik. Maka jawaban Rasulullah SAW, ini solusinya Bapak Ibu sekalian. Lain pun tak kama qulta, faka'annama tusifuhumul mala, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Wahai saudaraku, wahai pemuda, kalau seandainya kejadiannya sebagaimana yang engkau ceritakan, faka'annama tusifuhumul mal, maka ketika engkau membalas yang serupa, kamu dijahatin, kamu dicuekin, kamu tidak dianggap, kemudian kamu membalas yang serupa, maka seakan-akan tusifuhumul mal, engkau menyuapkan ke mulutnya pasir yang panas disuapin. Karena apa? Ya karena dia berbuat jelek, nggak pernah nganggap saya, ya saya kan balas ganti. Maka jangan pernah kita balas budi kepada orang, sekedar balas budi kepada orang. Dia berbuat baik sama saya berbuat baik. Ini seperti ini, orang bawa pasir panas disuapin.
wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim. Kalau seandainya orang tersebut itu saudaramu berbuat buruk kepadamu, mendolimimu, kemudian kamu menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung pertemanan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongmu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ma dumta ala dzalik, selama engkau tidak membalas dengan serupa. Maka kalau ada misalnya saudara, teman mutus hubungan kepada kita, terlebih lagi terkadang permasalahan ketika kita sudah bahasa salah dijerat, kita sudah ngaji, kadang orang itu kamu udah gak asik dulu lagi, akhirnya kita dijauhi. Ya ketika kita dijauhi, kita deketin, kita baik-baikin. Tapi dengan catatan jangan sampai kita kembali terjerumus kepada kesalahan yang serupa. Dulu kita punya teman geng mabuk-mabukan, terus kita nggak pernah menyapa, gitu. Wah ini memutus persaudaraan nih. Ya sebenarnya tidak memutus persaudaraan juga. Karena apa? Ketika kita dekat sama dia malah kita balik meneh. Maka solusinya apa ya? Tetap kita ketemu, kita sapa, kita lalui, gimana kabarnya? Ayolah kapan? Nggak bosan kok, mabuk-mabukan terus. Terus ayo, saya ini sobo masjid. Nah ketika kita ngomong ayo sobo masjid, malah dasar sok suci. Ya jangan putus asa, deketin lagi. Karena kalau kita wis lah, aku ngajak api-api malah diomongi sok suci, terus kita memutus nggak pernah nyapa lagi. Nah ini seakan-akan kita nyuapin dia, pasirnya panas. Maka jangan pernah kita membalas seseorang itu ya berdasarkan tadi perbuatan dia kepada kita. Dia berbuat baik, saya baikin. Dia berbuat jelek, saya ganti. Kemudian Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasanya seseorang yang dikatakan menyambung persaudaraan, menyambung kekerabatan adalah seseorang yang ketika dia pernah lama tidak menyapa kita, memutus hubungan dengan kita, kemudian kita menyambung, maka kita juga perlu tahu ancaman apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang yang memutus persaudaraan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jubair ibnu Mut'im, la yadkhul jannata qati'ur rahimin. Sesungguhnya tidaklah masuk surga seseorang yang memutus hubungan persaudaraan. Jadi orang yang memutus hubungan persaudaraan itu nggak akan masuk surga. Begitu? Nggak bakalan masuk surga. Ya enggak. Maksudnya di sini orang tersebut tidak akan masuk surga. Maksudnya adalah orang tersebut perlu kita lihat dulu. Kalau seandainya dia Muslim, maka orang Muslim pasti masuk surga selama dia tidak berbuat syirik. Jangan sampai kita memaknai hadis itu sepotong-potong. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan persaudaraan. Makanya kalau ada teman, kamu gak nyambung sedulur ini loh, orang kok tekani ya, orang bagus waktu, pengguna rokok, nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu apa bedanya kita dengan sekte menyimpang? Jadi ada sekte Islam menyimpang. Kalau ada orang misalnya melakukan dosa besar, memutus persaudaraan itu kan dosa besar. Ketika orang melakukan dosa besar, maka pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Itu nggak benar. Sedangkan di sini memutus persaudaraan itu dosa besar, dosa besar. Dan insya Allah dosa besar itu sesuai pemahaman
Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama seseorang melakukan dosa besar, itu dia di bawah tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan dosanya. Bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya, tapi tetap memasukkannya ke surga. Dengan cara apa? Dicuci dulu di neraka, dicuci, digosok. Sudah, dosanya sudah habis, baru dimasukkan ke surga. Selama orang tersebut itu muslim. Nah, kalau Allah tidak memaafkan, artinya apa? Dia disiksa di neraka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya sudah, dosanya tidak dianggap, masukkan ke surga langsung. Atau sebagian dosa besarnya Allah ampuni, sebagiannya tidak diampuni, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di neraka, kemudian setelah itu masuk surga. Maka maksud tidak masuk surga ini, maksudnya ada tidak masuk surga langsung, harus lewat apa? Neraka dulu, dicuci dulu dosanya, dibersihkan dulu dosanya. Atau bisa jadi Allah masukkan dia ke surga langsung, tapi lama, taruh di bagian terakhir. Kan manusia itu kan banyak Bapak Ibu sekalian. Taruh bagian terakhir, mau terakhir aja masuk surga. Makanya kan ada sebuah hadis orang yang terakhir kali masuk surga, ketika yang lain sudah Allah masukkan ke dalam surga, dia sendirian di belakang. Akhirnya apa? Allah masukkan ke dalam surga. Jadi nunggu antrian. Dimasukkan surganya maksudnya ya dosanya pertama, dosanya dicuci dulu di neraka. Apa Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga tapi nanti ditaruh bagian terakhir. Maka inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ketika membaca hadis itu tidak sepotong-potong. Ketika membaca hadis, kita cari maknanya ini seperti apa. Jangan sampai kita memahami dengan kepala kita sendiri gitu. Kita tanya, coba dulu para sahabat memahami hadisnya seperti apa, para ulama memahaminya seperti apa. Kalau misalnya kita tidak bisa, kita tanya kepada orang yang kita anggap bisa. Karena pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, ada orang, jadi ada kejadian di sebuah masjid. Nah, masjid tersebut itu biasanya setelah maghrib ada pembacaan hadis. Cuman salahnya, intisari faedah hadis tersebut nggak ada. Jadi dia cuma baca hadisnya, baca terjemahan hadis. Makna hadisnya seperti apa? Di kitab tersebut nggak disebutkan. Dia cuma baca hadis. Nah, hadis tersebut itu begini bunyinya Bapak Ibu sekalian. Man akala basala wa thauma wal qurasa fala yaqrabanna masjidana. Oh, kama qala sallallahu. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, maka jangan sekali-kali dia datang ke masjid kami. Artinya kalau orang makan bawang merah, bawang bombay, bawang putih, jangan datang ke masjid. Akhirnya jamaahnya memahami, wah nek aku mangan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, ya wis olehnya masjid, tak sholat sekalian. Kejadian loh, gak pernah ke masjid setelah itu. Usut punya usut karena apa? Dia pernah dengar hadis ketika di masjid, dibacakan hadis tersebut. Ditambah lagi jamaah yang lain, weh, aku mau pas sholat mabuk ya, abangmu mabuk. Karena namanya orang bawang putih, bawang merah, bawang bombay, apalagi bawang bombay, bau mulut itu bau banget Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Sama, aku mau mabuk ya, mabuk enak, rasanya masjid. Setelah itu nggak pernah ke masjid lagi.
Dan para ulama memasukkan juga orang yang habis merokok, mohon maaf, itu jangan datang ke masjid. Tapi dipahaminya bukan seperti itu. Baru rokok terus nggak boleh ke masjid sholat ya, enggak. Tetap dia sholat hukumnya wajib bagi dia. Tapi bagaimana kalau misalnya orang makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, pertama ya jangan deket-deket waktu sholat. Pertama itu. Kedua, kalau habis makan gosok gigi. Sehingga apa? Baunya itu hilang. Biar tidak mengganggu orang yang sholat sebelahnya. Lagi sholat enak, tiba-tiba bagian, wah baunya itu, Masya Allah. Maka ini maknanya seperti itu. Jangan dekat-dekat itu ya. Ketika kamu mau makan, nanti kan makan bawang merah, bawang bombay, bawang putih itu kan halal, nggak haram. Jadi kalau makan jangan dekat-dekat waktu sholat, agak jauh. Atau setelah misalnya terpaksa makannya mepet-mepet sholat waktu sholat. Setelah itu misalnya harus gosok gigi. Misalnya kita senang sate kan ada irisan bawang merah. Nah, ternyata udah ngebet makan sate atau nanti sate dari habis asar. Ternyata datangnya menjelang maghrib misal. Ya setelah makan itu gosok gigi gitu. Maka inilah pentingnya seseorang itu memahami hadis itu bukan setengah-setengah. Jangan sampai orang setelah hadis Nabi akhirnya salah memahami, salah menafsirkan. Ini bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sesekali kita menjadi orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Ya kalau bisa langsung masuk surga, langsung pakai jalur busway, ngapain pakai jalur lambat gitu loh. Kita ketika jalan ada ring road, satunya jalan misalnya jalan tikus tapi macetnya Masya Allah. Pilih mana Bapak Ibu sekalian? Di ring road tinggal lurus sampai Bandul misalnya. Ini kan ring road utara, lurus mohon sampai Bandul. Yang ngapain pakai jalan tikus yang macetnya Masya Allah gitu. Ya kalau bisa jalan cepat ya ngapain jalan lambat. Kita dalam perkara hidup di dunia saja kita pengen cari yang cepat, apalagi cari masalah akhirat. Maka jangan sesekali kita memutuskan hubungan persaudaraan. Ya mungkin nanti kita masuk surga, tapi masuk surga itu terakhir. Yang lain udah lain ya. Kita misalnya 1 abad baru masuk surga. Loh kok 1 abad baru masuk surga? Iya. Kan sehari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ya kalau jaraknya 1 hari saja itu sudah 50 berapa abad? Kalau 50.000 tahun berarti sudah 500 abad jaraknya antara kita dengan absen sebelumnya. Ya kalau itu sehari, lah kalau bedanya 10 hari berapa abad? Yang lain udah layak udah enak, kita masih aja waduh, jangan-jangan habis ini masih sirot, jangan-jangan apa, saya harus ini harus itu, apalagi dimasukkan ke neraka dulu. Alhamdulillah ini tadi. Maka kalau misalnya kita punya orang, saudara, teman yang memutus persaudaraan kepada kita, langsung dekati. Apa? Karena itu sejatinya adalah jalur cepat kita masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang memudahkan seseorang itu masuk surga? Cara gampangnya jalur busway masuk surga itu apa? Jalur cepat masuk surga. Kemudian orang tersebut dikatakan kamu membebaskan budak. Ya Rasulullah, saya nggak bisa membebaskan budak, saya nggak punya duit. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa membebaskan budak, maka kamu pinjamkan misalnya ontamu yang gemuk, susunya banyak, pinjamkan ke orang lain, gratisin. Ya Rasulullah, saya nggak punya onta, saya nggak punya sapi, saya nggak punya kambing yang susunya banyak sehingga bisa diperah. Saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa.
Ya sudah, kata Rasulullah apa? Kalau begitu kamu tidak bisa. Kalau seperti itu maka sambunglah hubungan kekerabatan dan berilah makan orang yang lapar serta berilah minum orang yang sedang kehausan. Dan jangan lupa engkau senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maka ini jalan cepat masuk surga. Kita amar ma'ruf nahi munkar, enggak semuanya orang bisa. Memberi makan orang, ya terkadang ketika punya, ya kalau pas gak punya. Beli minum, ya kalau punya. Kalau enggak, menyambung ke kerabatan, insya Allah semua kita punya kerabat. Di sini wonten sing mboten gadah kerabat, sebagiannya nggak ada. Kalau orang nggak punya kerabat itu nggak mungkin. Kalau nggak punya kerabat, artinya dia nggak bakalan ada. Ya gimana dia ada? Masa saudara bapaknya, ibunya nggak ada? Nggak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian, menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan adalah jalur cepat seseorang masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala jauhkan orang tersebut dari neraka. Dan semoga kita semua yang ada di sini Allah masukkan dalam Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, karena selama ini kan bapak-bapak terus. Monggo Bu, kalau ada pertanyaan Bu. Monggo Pak Edi. Dua pertanyaan yang tinggal, yang satu kaitannya dengan silaturahmi, yang kedua di luar konteks. Yang pertama itu kan tadi menyambung silaturahmi. Berarti itu kan putus ya, setelah putus kan bisa mulai. Terus yang saya tanyakan itu batasannya itu seberapa ketika itu dikatakan orang memutus silaturahmi. Apakah hanya menengan itu sudah putus, atau mungkin dengan ucapan atau bagaimana? Nah ini saya tanyakan untuk dijelaskan batasannya bahwa hubungan itu sudah putus. Itu yang kedua. Terus yang kedua, pernah saya mendengar keterangan ketika bertetangga dengan non atau lagi Kristen atau yang lainnya, ketika kita tidak ngajak atau tidak mengenal apa, itu di dalam penjelasan itu nanti dia itu akan tidak mengajak masuk dan Islam gitu. Oh. Nah, itu dia nanti ketika di Jombang akhirnya tahu dia mau bagaimana itu dia katakan belum pernah dapat penjelasan harus memang terus bagaimana saya karena mengajak orang masuk Islam. Belajar memahami termasuk. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Pertama, apa batasan memutus hubungan silaturahmi? Memutus hubungan silaturahmi bisa dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing. Kan seseorang itu bisa tahu, oh ini apakah saya dikatakan sudah memutus atau tidak. Bisa jadi ketika ketemu meneng-menengan, ya bisa jadi ini indikasi ada salah satu yang terputus di antara hubungan keduanya. Kecuali kalau misalnya ketemu di jalan, orangnya misalnya pas buru-buru atau waktu keadaannya tidak memungkinkan, terus dia nggak nyapa kita, yaitu bukan dikatakan cuek sama kita gitu. Misalnya aman, nyaman, tentram, damai, nggak ada terjadi apa-apa, ketemu meneng-meneng, nah ini bisa jadi. Padahal dia masih kerabat kita gitu. Minimal kan kalau orang Jawa itu kan ketemu itu nyapa. Ini budaya yang perlu kita lestarikan, budaya Jawa ini. Saya ketemu, monggo. Bahkan namanya menyapa, salam itu
ila man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada seorang muslim itu baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Maka mengucapkan salam seperti itu. Ketika ada orang muslim ketemu, kita salam assalamualaikum. Kalau misalnya aku ini muslim atau bukan, minimal kita sapa, monggo Mas, monggo Bu, kamu tuh ini. Maka dari ini bisa dilihat dari ya tadi Pak, kebiasaan. Ada setempat dianggap memutus itu apa? Dan kalau yang jelas-jelas ketemu nggak pernah nyapa, kemudian nggak pernah saling berkunjung, nggak pernah saling tukar kabar, nanyain. Dulu biasanya baik sama kita, ketemu nyapa, ketemu senyum, sekarang enggak. Nah itu bisa jadi dia memutus hubungan dengan kita. Itu yang pertama. Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau misalnya kita punya tetangga yang non muslim, kemudian kita tidak mengajak orang tersebut kepada Islam, maka nanti kelak dia akan menuntut. Saya kurang tahu Allah Ta'ala alam bisawab apakah seperti itu, tapi memang bisa jadi dari keumuman. Karena kelak ada seseorang yang menuntut kepada Allah, ya Allah, kenapa dulu aku berteman baik dengan si fulan, padahal orang tersebut itu fulan itu orang baik. Kenapa aku tidak ikut dia? Ini menuntutnya, ini maksudnya menuntut ke dirinya sendiri. Padahal dia sudah tahu dia orang baik, mengajak kebaikan. Kok aku nggak ikut-ikutan? Aku malah nantang. Nah, kemudian bagaimana cara mengajak seseorang masuk Islam? Ini banyak caranya, Pak. Banyak caranya. Itu cara yang paling baik, cara yang paling mudah adalah kita berbuat baik kepada orang tersebut. Misal kita punya tetangga non muslim misalnya, kemudian ya kita ketemu, kita sapa. Kemudian ketika butuh bantuan, kita bantu. Hal-hal yang tidak menyisihi syariat kita bantu. Misalnya, Pak, saya bisa nitip gitu Pak, tolong berikan ini misalnya minyak di pasar, kan jenengan ajak ke pasar kan, sekalian begini balik coba saya tolong minyak goreng seliter, kita tolong, tidak menyisihi syariat kita. Kita ketemu, kita sapa, monggo, boleh menyapa non muslim itu boleh. Ya nggak boleh misalnya kita ketemu terus kemudian kita sapa dengan ciri khas mereka, misalnya entah dengan salam apa, salam ini, salam itu nggak boleh. Atau misalnya ketika sebentar lagi kan Natal ya, kita nyapa selamat Natal, nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, tapi ini benar doang. Masalahnya nggak boleh. Ya, ketika misalnya ketemu ya kita sapa mawon ya, monggo Pak. Kan berat ya. Kecuali kita memang sudah berprinsip. Saya sendiri itu punya tetangga, samping kanan kiri saya itu non muslim. Kanan kiri depan saya non muslim. Ya ketika Natal ya saya nggak pernah ngucapin, biasa aja. Ketika ketemu ya kita sapa. Maka agar mengurangi sekat di antara kita dengan tetangga kita, dengan saudara kita, sering kita berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi ketika masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan, orang tersebut nggak akan ribut gitu. Banyak hal dalam hidup ini yang masalah sepele jadi besar. Karena apa? Kita sebelumnya nggak pernah akrab sama orang tersebut. Kita nggak pernah berbuat baik.
nggak pernah interaksi, nggak pernah mengucapkan terima kasih, sehingga sering menjadi masalah gitu. Dan masalah mengucapkan selamat kepada orang muslim ya bisa kita mulai sebelumnya. Jadi setiap hari ketika ketemu kita sapa, monggo Pak, monggo Bu. Sehingga ketika di orang lain itu kok nggak ngucapin sama saya, padahal muslim lainnya ngucapin sama saya, cuma dia mungkin dia menganggap ini nggak boleh. Toh selama ini dia juga baik sama saya. Begitu juga cara mengajak ini ya tadi Pak, berbuat baik, kita sapa, kita ajarkan. Kalau misalnya kita nggak bisa mengajarkan ya mungkin kita kasih misalnya buku-buku tentang Islam. Tapi ini ya susah, gimana mau ngasih bukunya? Ya intinya ya kalau kita memberikan buku itu susah, kita berbuat baik kepada orang tersebut. Karena banyak orang masuk Islam atau murtad dari agama Islam karena melihat orang yang agamanya mau saya masuki tersebut itu orangnya baik sama saya, dan orang awam itu tidak melihat mana agama yang benar, mana agama yang salah. Yang penting dia baik sama saya, ya sudah saya ikut. Maka jangan heran ketika ada misalnya orang dibantu dibeli misalnya Indomie 1 kardus, habis itu mau masuk Islam, mau murtad, ya jangan heran. Begitu juga ini kan rawan bencana ya, lagi musim bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Banyak kejadian di tempat bencana itu, ketika awal-awal bencana kaum muslimin datang berbondong-bondong. Setelah bencana tersebut sepekan, misalnya 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan dirasa sudah aman, kaum muslim itu angkat kaki semua, sudah capek. Saat itu non muslim datang karena rumah sudah bagus, akhirnya dia bantu lewat jalur lain. Apa itu? Menyekolahkan. Karena namanya orang tertimpa musibah bencana kan kemungkinan besar sekolahnya, pendidikannya kan terputus. Sehingga kita ganti adik kelas berapa, adik SMP kelas berapa, kelas 3. Bentar lagi ujian ya berarti. Lah kalau nggak bisa ujian gimana? Nggak lulus dong. Akhirnya mau nggak saya sekolahin, nanti saya kasih uang saku setiap hari. Ya mau. Saya bisa sekolah, saya bisa dapat ijazah gratis lagi, dikasih uang saku. Ternyata apa? Disekolahkan di lembaga mereka. Jadi ketika orang tersebut tuh nggak usah perlu ngajak kamu murtad dari Islam, nggak usah, otomatis akhirnya orang tersebut murtad dari agama Islam. Itu banyak kejadian di Indonesia, banyak seperti itu. Maka saran saya kalau bantu misalnya bencana, kita saling bagi tugas. Ada yang tinggal di depan, misalnya di bulan-bulan awal ketika musibah, bulan pertengahan, dan ketika masyarakat itu sudah mulai tertata, rumah sudah mulai diperbaiki. Nah saat itu mereka butuh pendidikan biasanya. Maka ini pentingnya kita ini saling berbagi tugas. Ada yang tugasnya di lapangan sebagai relawan, ada yang tugasnya di masjid, ada yang tugasnya misi kajian, ada yang tugasnya ini memberikan wejangan dan lain sebagainya. Kita harus saling berbagi tugas. Jangan sampai umat Islam ini banyak yang murtad. Karena Indonesia ini kan mayoritas itu muslim, dan namanya bencana ketika di Indonesia kemungkinan besar yang terkena adalah umat Islam, dan itu lahan basah untuk misi misionarisme. Allah Ta'ala. Nah, sedikit berarti kan dalam mengucapkan selamat tadi kan. Di sini orang yang mengucapkan terlanjur mengucapkan itu kan memperbarui seadanya tidak?
Kalau misalnya sudah terlanjur mengucapkan, apakah perlu memperoleh syahadatnya? Tidak perlu, boten sah. Karena khusnudon saya, orang tersebut nggak tahu hukumnya, kecuali kalau sudah tahu. Kan banyak di antara kita nggak tahu. Di tempat saya begitu. Ya saya tetangga saya karena non muslim, samping kanan, samping saya itu non muslim. Saya nggak pernah ngucapin, di grup itu pada ngucapin, saya diem aja. Akhirnya ada sebagian yang nanya, Mas, emang ngucapin selamat Natal nggak boleh? Buat asal nggak boleh. Wah saya udah terlanjur ngomong ya, ya ampun lah. Kalau sudah namanya dosa, sudah terlanjur, sebelumnya kita belum tahu, solusinya bagaimana? Istighfar. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ke depannya kita perbaiki. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemaaf kepada orang yang mau meminta ampun dan mengakui kesalahannya. Selama kita mau minta ampun, kita mengakui kesalahan kita, kealpaan kita, insya Allah Allah ampuni dosa kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Belum ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa kafaaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.